Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 20 Desember dalam pekan khusus masa Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, janganlah kiranya membiarkan kami tidak setia kepadamu. Maka berilah kami lambang perjanjian kami dengan Dikau dalam diri Yesus Putramu, yang telah lama kami nanti-nantikan, akan menjadi cahaya hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam pekan khusus masa Advent tanggal 20 Desember, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka Maria berkata,
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Bunda Maria adalah gadis yang biasa dan sederhana di kota Nazaret. Siapa yang menyangka bahwa gadis kampung ini dan mungkin yang tidak berpendidikan dipilih Tuhan untuk menjadi Bunda Allah dan Bunda Gereja. Antara percaya atau tidak, namun itulah yang telah terjadi, bahwa Allah berhak menentukan dan merancang kehidupan setiap orang menurut maksud dan keadaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, betapa mengagumkan hidup yang dijalani Maria, seorang perempuan muda. Sebagai manusia biasa, ia dipilih Allah untuk menjadi ibu juru selamat manusia. Sungguh merupakan suatu anugerah yang besar bagi Maria, karena rencana Allah itu diwujudkan melaluinya. Respons yang Maria berikan menjadi teladan bagi kita. Ia tidak ragu-ragu menerima janji itu. Hal ini merupakan suatu penyerahan yang total, walaupun ada risiko yang harus dihadapi sebagai seorang perempuan muda yang mengandung sebelum menikah. Maria bersikap demikian karena begitu banyak hal-hal besar yang ia alami. Pertama, bertemu dengan malaikat Gabriel bukanlah kejadian yang biasa dialami seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Kedua, mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa ia akan mengandung. Pertanyaan spontan Maria kepada malaikat menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan belum hidup serumah dengan Yusuf tunangannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui permenungan ini, penginjil Lukas mengajak kita untuk merenungkan sikap Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengagumkan itu. Meskipun tidak masuk akal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah keselamatan Allah, Maria menerimanya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbeda dengan Zakaria, meski pernah ada dalam hidup Abraham dan Sarah, Zakaria tidak percaya, maka ia mendapat hukuman. Penjelasan Gabriel membuat Maria yakin dan percaya untuk menerima kehendak dan rencana Allah. Kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidup kita kepada Allah, kepada rencana Allah, adalah teladan bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, percaya pada rencananya berbuah keselamatan. Itulah kira-kira inti pesan yang bisa kita petik dari kisah Injil yang dipendengarkan kepada kita pada hari ini. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga harus selalu percaya pada rencana Allah kepada kita masing-masing. Setiap pribadi per pribadi, Allah telah merancang baginya sebuah rancangan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau setia
untuk melaksanakan tunduk pada rancangan Allah yang telah dirancangkan untuk setiap pribadi kita? Maukah kita seperti Bunda Maria sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam rangkulan kasih-Nya? Maka marilah dalam masa Advent ini yang sudah memasuki Advent yang terakhir, kita diajak untuk semakin merenungkan tentang belas kasih Allah, rencana keselamatan Allah untuk seluruh umat kesayangannya. Maka mari kita meniru Bunda Maria dengan selalu berkata, "Kami ini adalah hamba Tuhan, terjadilah pada kami menurut perkataan-Mu." Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia beriman seperti Bunda Maria. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.